Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang sempat hadir di kesempatan petang hari ini di Masjid Ibadur Rahman, dan juga kaum muslimin yang hanya bisa menyimak di palopomengaji.com. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan insyaallah taala di kesempatan ini melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, dan masih di Kitabus Siyam, pembahasan tentang masalah puasa. Yang lalu pembahasan yang terakhir adalah tentang mana yang lebih utama. Apakah berpuasa atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau orang yang sedang musafir atau perjalanan. Ini sudah. Kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh penulis, ma yajibu ala syekhil kabiri wal mar'ati al ajuzi wal maridi alladhi la yurja bara'uhu Naam. Apa yang wajib dilakukan atau apa yang mesti dilakukan oleh orang tua yang sudah renta, baik itu laki maupun perempuan. Ya. Orang yang sudah tua, sudah renta, enggak mampu berpuasa. Demikian pula dengan mereka yang sakit, tetapi sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Atau kecil kemungkinan untuk sembuh menurut dokter atau ahli kesehatan yang memeriksanya. Bukan menurut pribadi. Kalau menurut pribadi, ya bahaya itu. Mengandalkan perasaan. Nah, apa yang wajib mereka lakukan? Kata penulis, wa man ajaza anis siyami li kabirin aw nahwihi aftara wa at'ama an kulli yawmin miskina. Siapa saja yang tidak mampu berpuasa disebabkan usianya yang sudah lanjut dan yang semisal dengan itu, ya, yang semisal dengan itu ya sudah kita sebutkan tadi, orang yang sakit tapi enggak diharapkan lagi kesembuhannya, maka aftara, dia tidak puasa alias berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa at'ama an kulli yawmin miskina. Kewajiban dia adalah
memberikan makanan untuk setiap hari yang dia tinggalkan, satu kali makan untuk orang miskin. Ini yang disebut dengan alhamdulillah. Ya, fidyah. Naam. Siapa tahu ada yang salah ingat. Saya cuman tes-tes ji. Naam. Apa landasannya? Liqaulihi ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang yang yutiquna, enggak mampu, enggak bisa. Ya. Maka fidyah. Yang fidyah itu Allah sebutkan ta'amun miskin. Iya. Makanan untuk orang miskin. Nah. Kemudian landasan yang berikutnya adalah riwayat. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Riwayat yang datang dari Atha annahu sami'a Ibnu Abbasin yaqra' hadhil ayah. Atha bin Abi Rabah. Ini muridnya Abdullah bin Abbas. Ya. Lihat bagaimana silsilah periwayatan sebuah hadits atau riwayat dari murid ke gurunya. Ya. Rasulullah gurunya. Yang meriwayatkan dari Rasulullah para sahabat. Yang meriwayatkan dari sahabat tabi'in. Yang meriwayatkan dari tabi'in tabi'ut tabi'in. Terus ke bawah. Nah, salah satu murid Abdullah bin Abbas menyebutkan annahu sami'a Ibnu Abbasin yaqra' hadhil ayah. Beliau mendengar gurunya itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faqala Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas kemudian menerangkan. Ya, ingat Abdullah bin Abbas dikenal dengan turjumanil Quran, ahli tafsir dari kalangan as-sahabah. Iya. Di antara para sahabat ada beberapa yang terkenal sebagai ahli tafsir. Yang paling masyhur Abdullah bin Abbas. Iya. Yang berikutnya ada Abdullah bin Mas'ud, yang berikutnya ada Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi yang paling masyhur adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Laisat bimansukhah. Huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ay yasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskina." Ayat tersebut tidak mansukh. Ya. Dan itu diperuntukkan untuk orang yang sudah tua renta. Baik untuk laki maupun perempuan. Ya, yaitu orang yang tidak mampu dia harus bayar fidyah. Ditujukan kepada siapa? Orang tua yang sudah tua, ya, tidak mampu puasa, baik itu laki maupun wanita. Mereka tidak mampu lagi puasa. Maka setiap hari yang ditinggalkan, setiap hari yang dia tidak puasa, satu kali makan untuk orang miskin. Ya, satu kali makan untuk orang miskin. Iya, mungkin Anda bertanya, satu kali, Ji? Iya, satu kali. Memang disebutkan satu kali. Bagaimana kalau 3 kali? Ya terserah Anda. Yang kadar wajib satu kali. Makanan to'am. To'am, ya, kalau disebutkan to'am, ini maksudnya makanan yang mengenyangkan. Jangan asal makanan. Iya, nu kasih snack. Ya. Naam.
Ya, ada juga yang bayar fidyah beras. Iya. Nah, memang orang makan cuma beras tok. Dia butuh lauk, dia butuh sayur. Terkadang kalau ada buah. Ya, kalau ada juga jus. Banyaknya itu. Maksudnya apa? Untuk menunaikan fidyah itu ya, bisa dengan makanan jadi dan makanan mentah. Kalau makanan jadi, ini paling enak sekarang ini. Banyak Pak Balu. Harganya 3M. Murah, meriah, Nah, tinggal call. Terserah. Mau COD kah? Ya, delivery? Iya. Nah, dan seterusnya. Atau makanan yang belum jadi. Ya, perhitungkan. Satu orang ini makan sebulan 10 liter. Satu orang ya. Perhitungkan. Betul 10 liter? Contoh ini. Iya. Jangan dibilang, dia bilang usah 10 liter. Contoh. Iya. Nah. Terserah Anda. Orang miskinnya kalau kecil badannya, dan lekmu. Tidak terlalu banyak makan maksudnya. Iya. Nah. Kalau orang miskinnya besar badannya, dan lekmu juga itu. Iya. Tapi jangan milih-milih sama bicara orang miskin yang kecil-kecil badannya yang kurang makannya. Ingat, biasanya yang kecil-kecil badannya itu kuat makan. Itu pengalaman, jadi bukan dalil. Pengalaman, Ji. Ya, justru yang besar badannya itu tidak kuat makan, tapi sering. Nah, jadi di kadar makanannya iya, jangan dikasih snack-snack apa segala. Ta'amun makanan yang mengenyangkan. Iya. Dan ingat, fidyah itu ditunaikan ketika sudah selesai tidak puasa. Jangan belum masuk Ramadan bayarnya fidyah. Bagaimana caranya? Nah, kewajiban belum masuk. Ya. Kewajiban belum masuk, nah bayar penggantinya. Ya. Selesai. Mungkin 10 hari sudah tidak puasa, kasih makan 10 orang miskin. Kalau Anas bin Malik radhiyallahu taala sahabat di usia beliau lanjut, nak kasih kumpul 30 orang. Ya, kumpul 30 orang, makan sampai kenyang. Kenapa 30 orang? 30 hari. Oh gitu. Ya, lihat saja kalau misalnya Ramadannya 29 hari ya 29 hari, 29 kasih kumpul. Ya, naam. Itu bagus. Makanan bisa panggil 30 orang miskin. Nah, satu kali jalan. Itu contoh dari Anas bin Malik. Iya. Dan tidak wajib seperti itu. Bisa juga tiap 5 hari kasih, tiap 5 hari kasih. Atau sekalian keluar Ramadan kasih 30 kali makan. Iya. Ini banyak seperti itu. Sebab kenapa? Kita ini pasti punya nenek, punya kakek, entah nenek kita, kakek kita, atau dari pihak istri. Iya, apalagi istrinya lebih dari satu. Oh, iya. Nah, dia semua yang tanggung itu. Iya. Nah, ya. Kan dia yang tulang punggung. Nah, itu makanannya. Iya, jadi atau belum jadi. Iya, dan ini ditunaikan setelah Ramadan, setelah puasa ditinggalkan. Bisa juga tiap hari. Misalnya hari pertama dia tidak puasa, hari kedua nak kasih 1 kali orang makan. Bagaimana kalau miskinnya itu saja? Kalau memang tidak ada yang lain, kasih saja dia. Tapi jangan kok satu orang itu kasih 30 porsi. Ya. Kan tidak bisa dia kasihan. Ya. Nah, ini fidyah ya. Nah, ada masalah dengan fidyah? Tidak ada masalah. Jangan lagi ada yang tanya-tanya di belakangan ya. Apakah bisa diuangkan? Bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya Anda bisa menjamin dan menggaransi 100% dia belikan makanan. Sebab itu to'amu miskin fungsinya sebagai makanan. Iya. Orang miskin bukan cuma butuh makanan, dia juga butuh baju baru. Iya. Kalau memang dia butuh baju baru, jangan kau kasih fidyah. Kasih togi sedekah. Sumbangan, infak.
cening-cening hati, hadiah, banyak. Bukan fidyah. Fidyah khusus makanan. Bisa dipaham? Iya. Jadi kasih paham itu orang miskin. Misalnya antum orang super sibuk. Tidak sempat beli makanan jadi. Tidak sempat juga kasih dia makanan yang belum jadi. Kasih ingat. Ini. Ya. Fidyah. Ingat kau harus belikan makanan. Iya. Jangan kau belikan petasan. Iya. Harus jadi makanan ini. Iya, kalau bisa menggaransi seperti itu betul dibelikan makanan, silahkan. Tapi kalau tidak, jangan cari masalah. Iya, ingat itu pengganti puasa. Dan puasa itu hukumnya apa? Wajib, ente berdosa. Iya, 6. Bisa dipahami ya? Iya, itu tiap tahun itu bisakah dibayar pakai uang? 6. Zaman now, apa sulitnya pesan makanan? Atau tidak tahu, nanti diberikan list Pak Baluk makanan. Banyak di sini, ya. Mau makanan apa ada semua di sini. Betul. Saya tidak main-main, saya tidak usah sebutkan. Senyum-senyum itu Pak Baluk ke kuliah. Ya. Nah, antum tahulah, ada memang grupnya nah. Ya, tinggal antum mau yang kering-kering, pedas-pedas, ya, atau mau yang basah-basah. Ada, tenang saja. Ya, enggak usah nanti dia bilang saya promosi padahal memang. Nah, kita lanjut. Jadi dalam masalah fidyah. Ya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Kita lanjut. Wal hubla wal murdi'. Nah, sekarang untuk wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Di sini yang saya perhatikan dari apa yang disebutkan penulis, beliau hanya menyebutkan satu pendapat dan sebutkan dalilnya, dan itu yang beliau kuatkan. Ya. Perlu untuk saya sebutkan di awal, ini masalah wanita hamil dan menyusui, wah itu lumayan pendapatnya cukup banyak. Ya. Betul. Ini disebut dengan masalah khilafiyah. Iya. Kenapa sampai dikatakan masalah khilafiyah? Seperti yang diungkapkan para ulama, tidak ada dalil yang tegas, ya, yang menyebutkan tentang itu. Makanya muncul khilaf. Bisa dipahami? Iya. Dan khilaf yang dimaksud dengan khilafiyah, masing-masing pendapat punya landasan, punya dalil, dan punya sisi pendalilan. Itu dipahami dulu. Ya, jangan setiap ada masalah khilafiyah itu. Belum tentu. Ya. Nah, belum tentu. Lihat, kalau memang hal tersebut masing-masing pendapat punya landasan, punya dalil, punya sisi pendalilan, nah itu khilafiyah. Ya. Sebab tidak ada dalil yang tegas. Nah, bagaimana kalau itu masalah khilafiyah? Seorang muslim satu, dia mesti melihat mana yang lebih kuat dari pendapat tersebut. Apa dijadikan acuan yang lebih dekat dengan kebenaran, yang lebih kuat dalil dan sisi pendalilannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia cari mana yang enak-enak. Ya, kayaknya ini yang lebih nyaman ini. Ya, tidak ada keluar biaya. Ya, enggak boleh. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran, mana yang lebih kuat sisi dalilnya dan sisi pendalilannya. Kemudian yang ketiga, jangan dia membuli orang yang punya dan mengikuti pendapat yang berbeda. Bisa dipaham? Jangan. Ya. Nah, ini masalah ini. Kalau mau ikuti apa yang disebutkan para ulama, ada yang memutlakkan harus mengqadha. Tahu mengqadha? Mengganti puasa, wanita hamil menyusui mengganti puasa. Ya. Ada yang membedakan kalau wanita hamil itu dia khawatirkan dirinya, maka mengqadha. Yang dikhawatirkan bayinya, dia fidyah. Ya.
Demikian pula dengan wanita menyusui. Kalau dia khawatirkan dirinya, mengqadha. Dia khawatirkan bayinya, dia. Ya. Banyak. Nah, di sini saya hanya sebutkan 2 saja. Yang 2 ini paling terkenal di kalangan para ulama. Iya. Nah, nanti saya bacakan di sini, tapi yang sebelumnya saya sebutkan dulu. Itu pendapat yang mengatakan wajib untuk mengqadha tanpa fidyah. Wajib untuk mengqadha tanpa fidyah. Tidak ada perbedaan, baik dia wanita hamil ataupun menyusui. Sebagaimana tidak ada perbedaan, apakah wanita tersebut khawatir dengan dirinya atau khawatir dengan janinnya. Iya, untuk yang hamil dan yang menyusui, tidak ada perbedaan. Apakah dia khawatir dengan dirinya, kesehatannya, ataupun khawatir dengan bayi yang dia susui. Tidak ada perbedaan. Dia wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Sengaja disebutkan sebab hampir tiap tahun muncul itu pertanyaan. Ya. Nah, ini pendapat kebanyakan para ulama. Iya, antum baca fatwa Syekh bin Baz, pasti itu pendapatnya. Antum baca fatwa Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin, pasti itu pendapatnya. Antum baca fatwa Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wal Iftah, pasti itu pendapatnya. Iya, bisa paham? Apa landasannya, apa dalilnya? Dalilnya, iya. Pertama, iya, dalil iktiran, dalil penggandengan. Apa dalil penggandengan? Itu riwayat yang datang dalam yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Apa itu? Yaitu innallaha wada'a 'anil musafiri syatra sholati wa 'anil musafiri wal hamili wal mardhi was shaum aw siyam. Artinya sungguhnya Allah wada'a, itu meringankan bagi seorang musafir setengah sholat dan meringankan puasa bagi musafir dan wanita hamil. Nah, ini dalil mereka yang pertama. Apa sisi pendalilannya? Dalail iktiran kalau bahasa ilmu usulnya. Dalil yang menggandengkan. Allah menggandengkan untuk musafir itu sama dengan wanita hamil. Iya kan? Kalau musafir halangan, kan tidak selamanya halangan. Iya kan? Kalau musafir dia kan wajib mengqadha. Kalau begitu sama, sebab disebutkan bergandengan dengan wanita hamil. Nah, ini dalil yang pertama. Nah, kalau dari sisi ilmu usul, mohon maaf, ini dalail iktiran, ini termasuk dalil yang lemah. Bukan lemah riwayatnya, ya, dari sisi pendalilannya, penggandengannya itu loh. Ya. Nah, misalnya, kenapa sampai dikatakan demikian? Apakah ketika dikatakan orang yang sakit, musafir, dan orang yang dikhawatirkan tidak sembuh, itu sama semua hukumnya? Walaupun ketika digandengkan kalimatnya, apakah sama semua hukumnya? Kan belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, tapi kita menghargai pendapat para ulama yang demikian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kias. Kias analogi. Apa analoginya? Orang yang hamil dan menyusui itu kan sama dengan orang yang berhalangan. Paham? Sama dengan orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit tidak selamanya dia sakit. Pasti ada masa sembuhnya. Makanya dia wajib mengqadha. Wanita hamil kan tidak selamanya hamil. Ya, kecuali kalau makanan lain suaminya. Ya. Nah, atau wanita menyusui, tidak selamanya dia menyusui. Ya, dalam tanda kutip. Ya. Nah, ya, ini sama, dikiaskan dengan orang yang sakit. Sakit saja kan halangan. Hamil menyusui kan halangan, uzur. Iya. Kalau begitu, dia juga mengqadha.
Paham? Nah, ini sih pendalilannya. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Nah, yang kedua adalah pendapat yang disebutkan di sini. Dan itu yang beliau kuatkan oleh penulis. Apa itu? Wanita hamil dan menyusui adalah membayar fidyah, menunaikan fidyah, dan tidak mengqadha. Tidak mengqadha. Bertolak belakang dengan yang tadi ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas, dan ini memang pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ya, dan juga pendapatnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum. Nah, kita baca. Ya, wal hubla wal murdi'u idza lam tutiqa as-sawma aw khafata ala auladihima falahuma al-fitr wa alaihima al-fidyatu wa la qadha alaihima. Wanita hamil kemudian menyusui, iya, jika tidak mampu puasa atau khawatir, ya, khawatir dengan janinnya dan bayinya, maka dia tidak puasa dan wajib menunaikan fidyah dan tidak ada qadha. Dalilnya apa? Satu, riwayat yang datang dan dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Rukhisa lisy-syaikhil kabiri wal ajuzil kabirati fi dzalik." Diberikan keringanan untuk orang tua yang sudah renta, baik laki maupun perempuan, pada perkara puasa. Wa huma yutiqani as-sawma aw yuftirani in sya'ah. Apa itu? Kalau mereka mampu puasa, ya silahkan puasa. Kalau tidak, silahkan mereka berbuka. Wa yut'ima kulla yaumin miskina. Tetapi kalau tidak puasa, mereka memberikan, ya, setiap hari untuk orang miskin fidyah. Wala qadha alaihima, tidak ada qadha untuk keduanya. Summa nusikha dzalika fi hadhil ayah. Kemudian hal itu kemudian dihapus ketentuannya dengan ayat yang berikut ini. Ya, yaitu faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan hendaknya berpuasa. Wasabata. Ya, kalau tadi masih ada pilihan. Mau kau puasa, puasa kau. Tidak mau kau puasa, silahkan tapi wal fidyah. Nah, ketika turun ayat faman syahida minkum asy-syahra, hukum itu enggak berlaku lagi. Mansukh. Ya. Wasabata lisy-syaikhil kabiri wal ajuzil kabirah. Yang menjadi ditetapkan, hukum yang ditetapkan berikutnya setelah turun itu ayat, tetap untuk orang tua yang sudah renta, baik laki maupun perempuan, idza kana la yutiqani shauma, kalau tidak mampu untuk puasa, wal hubla wal murdhi, demikian pula wanita hamil dan menyusui, idza khafata aftarata, kalau dia khawatir maka dia berbuka. Wa at'amata kulla yaumin miskina, dan mereka ini semua, ya, memberikan makan setiap hari satu orang miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Nah, ini dalilnya, ya, yang mengatakan dan yang berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu, ya, hanya menunaikan fidyah, bukan mengqadha. Nah, ini riwayat, ya, datang dari Abdullah bin Abbas dengan sanad yang sahih. Ya. Dan ucapan sahabat, selama tidak ada sahabat yang menyelisihinya, maka itu adalah hujjah. Ya. Itu adalah hujjah.
Maksudnya itu adalah dalil. Ya. Selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Dan sampai saat ini saya pribadi itu belum mendapatkan ada dari sahabat yang lain yang menyelisihi pendapat dari Abdullah bin Abbas ini. Yaitu wanita hamil dan menyusui menunaikan fidyah, membayar fidyah. Saya belum dapat ada pendapat sahabat yang lain. Nah, kalau demikian, ini hujahnya lebih kuat. Semua pendapat sahabat itu dalil. Selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Nah, makanya ini yang dikuatkan oleh para ulama ahlul hadis. Ya. Seperti misalnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Belum berpendapat dengan itu. Sebab dalilnya kuat. Ya, lebih kuat dari sisi pendalilan dibandingkan qiyas. Bisa dipahami? Ya, qiyas itu nanti tidak ada sisi pendalilan, tidak ada dalil yang dari Al-Quran, sunnah atau riwayat. Baru kita pakai qiyas. Nah, walaupun demikian, tetap kita menghormati dan menghargai ya, para ulama dan guru-guru kita yang berpendapat bahwa mesti qada. Iya, saya pribadi itu menguatkan pendapat yang berdasarkan riwayat dari sahabat ini. Abdullah bin Abbas. Sebab tidak ada sahabat yang lain sepanjang pengetahuan kami, sependek pengetahuan kami, yang menyelisih pendapat ini. Sehingga kesimpulannya, ya, wanita hamil dan menyusui, ya, itu adalah membayar fidyah. Selesai masalah. Tidak ada masalah, ya? Iya. Dan tidak perlu ada lagi pertanyaan kayak tahun-tahun sebelumnya. Setiap masuk puasa, tanya mesti masalah itu. Tanya mesti masalah itu. Ya. Nah, kalau antum menguatkan pendapat para ulama mengatakan mesti mengqadha. Jangan cuma melihat, itu kan yang berpendapat itu Syekh bin Baz. Paling jago itu. Wah, ini bukan orang ilmiah namanya. Ini namanya ta'assub, fanatis terhadap pribadi. Tidak boleh seperti itu. Kita lihat dari sisi ilmiahnya apa? Kita mengikuti dengan dalil. Ingat itu. Ya. Iya. Dan saya tidak memaksa antum semua mengikuti saya hanya karena saya guru antum. Tidak. Silahkan. Siapa tahu semuanya di sini berpendapat. Saya mengikuti para ulama yang kebanyakan mengatakan mengqadha. Silahkan. Saya tidak pernah memaksakan kehendak. Ya. Tapi antum harus ilmiah. Ya, ketika mengikuti pendapatnya para ulama. Paham maksudnya ilmiah? Tahu dasarnya kenapa berpendapat seperti itu. Tahu dalilnya. Dan antum tahu kenapa dalil itu dijadikan sebagai pegangan. Apa sisi pendalilannya? Itu baru mempakoi. Ya. Tapi kalau cuma ikut-ikutan saja. Kenapa kau temanku juga bilang begitu. Itu namanya memakai. Ya. Nah, jadi saya sudah sering ini sebutkan ya, bahwasanya sejak beberapa tahun terakhir itu, setiap ada yang bertanya, saya menguatkan pendapat yang menunaikan fidyah berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas yang menafsirkan ayat tersebut, dan sanadnya itu adalah sanad yang sahih. Pun demikian, saya menghormati, menghargai para ulama dan juga para penuntut ilmu dan yang lainnya yang menguatkan pendapat selain daripada itu. Selama mereka menguatkan dengan cara ilmiah, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Ya. Atau cari yang paling enak deh. Nah, kan kalau mengqadha tidak keluar biaya. Iya kan? Nah, hemat. Iya, jangan begitu caranya. Ya. Nah, kalau begitu caranya, mungkin istri antum itu paling lebih enak membayar fidyah, tidak puasa ki. Iya kan? Betul tidak? Betul. Ya. Kalau
kalau mengqadha, siapa yang enak? Suami yang enak. Tidak mesti mengeluarkan biaya. Iya toh? Iya. Tapi begitu membayar fidyah, istri yang enak. Suami mak dareke. Sebab suami yang membayar fidyah. Dan tolong jangan itu landasannya. Ya. Apa dalilmu kenapa kau kuatkan pendapat mengqadha? Lebih hemat. Ya, mau lebaran ini. Jangan, itu namanya tidak ilmiah. Tidak layak seorang penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu agama, ilmu syar'i, begitu cara berpikir dan caranya dia belajar, tidak boleh seperti itu. Anda mesti ilmiah. Ya, dalilnya ada, dalil itu punya sisi pendalilan. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Iya, jadi silahkan. Ya. Saya pribadi menguatkan pendapat itu sebab ini riwayatnya riwayat yang sahih. Saya sudah sebutkan tadi. Kemudian pendapat sahabat, ijtihadnya sahabat itu adalah dalil, itu adalah hujjah selama tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Dan sampai detik ini saya pribadi sependek yang saya ketahui belum ada riwayat yang datang dari sahabat yang lain yang menyelisihi ijtihadnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, bisa dipahami? Paham ya? Selesai masalah. Habis meja waktu. Ya? Saya kira cukup kalau begitu. Nanti dilanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Jadi, dua pembahasan itu tolong diingat baik-baik. Ya. Saya bukan anti dengan pertanyaan, tetapi saya yang malas itu kalau sudah dijelaskan. Hadir pisik. Mencatat pisik. Atau bisa download. Ya. Naam. Masih bertanya masalah itu. Itu artinya kemungkinan fisiknya hadir di masjid, tetapi pikirannya mungkin ada di Australia. Naam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.